Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini ya di mikroprosesor dan juga microcontroller, kita akan sedikit bahas tentang histori sama fiturnya, dan nanti selanjutnya akan ada sedikit tambahan untuk simulasi dan juga program yang digunakan untuk microcontroller ya. Jadi akan saya jelaskan ya. Jadi ini untuk sasaran kita ya, itu membandingkan mikroprosesor dengan microcontroller ya. Kemudian ada keluarga dari AWR, dan yang ketiga itu adalah untuk membandingkan jenis microcontroller satu dengan microcontroller yang lainnya. Jadi nanti akan terlihat apa perbedaannya yang mungkin yang paling signifikan ya, dan juga mungkin nanti yang tidak signifikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin ya, tentang perbedaan antara mikroprosesor dan juga microcontroller ya, dimana yang dimaksudkan oleh atau yang bisa kita sebut sebagai mikroprosesor ya adalah sebuah chip ya, ataupun IC ya, yang dia tidak mempunyai RAM dan juga ROM dan juga I/O secara internal ya. Jadi kita melihatnya itu dia hanya sebuah chip ya, CPU mikroprosesor yang tanpa mempunyai RAM dan juga ROM. Nah, seperti pada keluarga x86 Intel ya, seperti 8086, ada 80286, ada 80386, dan juga ada 80486. Nah, jadi untuk alasan seperti itu ya, karena dia tidak mempunyai RAM, ROM dan juga port I/O ya, kemudian clock juga, itu biasanya disebut dengan mikroprosesor. Nah, ini dapat dilihat di gambar ya, di sini sangat jelas sekali ya. Kita bisa melihat ya, di sini ada sebuah mikroprosesor ya, dimana yang dikatakan mikroprosesor itu hanya ini saja. Dia tidak mempunyai RAM, ROM, port I/O, clock, dan juga port serial COM ya. Jadi dia hanya di sini saja, namanya mikroprosesor. Nah, jadi dia hanya cuma CPU saja, tidak ada RAM-nya, tidak ada ROM-nya di dalamnya. Dan untuk membuat suatu sistem ini dapat bekerja, maka harus menambahkan yang namanya RAM ya. Kemudian ada penambahan lainnya yang namanya ROM ya. Kemudian ada I/O port-nya ya. Kemudian timernya juga, dan juga yang terakhir itu ada serial port COM. Nah, ini tambahan IC ataupun tambahan sistem yang harus dilakukan untuk membuat suatu mikroprosesor itu dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kalau hanya ini saja ya, ini tidak akan bisa bekerja. Harus ada tambahan dari berbagai IC. Nah, sedangkan kalau untuk mikrocontroller ya, mikrocontroller itu kebalikan dari mikroprosesor ya. Jadi kalau mikrocontroller itu dia sudah mempunyai RAM dan juga ROM tersendiri dalam satu IC-nya ya. Kemudian ada port I/O-nya juga, ada ADC-nya juga, ada timernya juga, dan biasanya juga dilengkapi dengan serial port COM-nya atau serial COM port ya. Nah, untuk jenis mikrocontroller ini ya, itu biasanya yang digunakan ya untuk perkuliahan ini, itu biasanya ada 8535, 16. Kalau 32 sama 128 itu belum ya. Ini mungkin nanti ke aplikasi yang level-level semester atas saja nggak apa-apa. Tapi biasanya yang digunakan cuma dua ini, 8535 ataupun 16. Nah, nanti kita fokus pada perkuliahan ini itu di dua IC ini, atau mungkin nanti cuma satu saja, kita pakai yang 16 saja.
Nah, nanti kenapa kok milih 16 daripada 8535 atau 32 atau 128 nanti akan saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi ini untuk historinya ya, histori dari microcontroller ya. Jadi arsitektur dasar AVR itu dirancang oleh dua mahasiswa Institut Teknologi Norwegia ya, namanya itu Alf Egil Bogen dan juga Vegard Boland. Nah, kemudian pada tahun 1996 itu dibeli dan juga dikembangkan oleh Atmel ya. Mungkin kalau kita pengen tahu ya apa sih kepanjangan dari AVR itu dapat memiliki arti seperti ini. Yang pertama itu memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Atmel mengatakan bahwa itu tidak lebih dari nama sebuah produk, tapi mungkin itu singkatan dari Advanced Virtual RISC ya, atau Alf dan Vegard RISC. Jadi Alf dan Vegard ini diambil dari nama perancang utamanya, yaitu Alf Egil Bogen dan juga Vegard Boland. Nah, kalau untuk fitur dari AVR ya adalah sebuah microcontroller ya, chip tunggal ya, memiliki 8 bit, 16 bit ataupun 32 bit ya, dengan arsitektur ARPAT yang dilengkapi dengan beberapa fitur standar seperti RAM, ROM, port I/O ya. Kebanyakan juga keluarga AVR memiliki beberapa fitur tambahan seperti ADC, itu nanti akan kita bahas juga atau biasa kita sebut sebagai analog digital converter ya. Kemudian ada PWM atau pulse width modulation, dan juga beberapa jenis antarmuka seperti USART, SPI, I2C ya, USB-NIC juga lain sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat ya, kita lihat sedikit gambar di sini ya. Di sini ada dua buah microcontroller ya, microcontroller di mana dia mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, kalau di sini itu ini ada Atmega 32 ya, di mana di dalam Atmega 32 ya, dia lihat ini ya, di sini dapat terlihat ini adalah kaki-kaki atau port I/O dari Atmega 32. Dia kalau kita total ya, dia memiliki 40 kaki. Ini Atmega 32. Nah, untuk jumlah kaki ini Atmega 32 itu sama dengan Atmega 16 8535 ya. Cuma nanti ada yang sedikit yang berbeda di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sebelahnya ini, di sini berbeda ya. Ini jenis Atmega yang lain, di mana jenisnya ini dia memiliki jumlah kaki yang lebih banyak atau jumlah I/O yang lebih banyak, dan bentuknya juga berbeda. Kalau ini kita bisa melihat bentuknya seperti persegi panjang, kalau di sini dia bentuknya kotak ya, dan jumlah kakinya dia memiliki 44 kaki. Jadi nanti berbeda juga ya. Kita lanjut. Nah, di sini ya. Di sini kalau kita melihat ya, untuk fitur dari suatu AVR ya, dia mempunyai suatu CPU ya, di mana CPU itu kita sambungkan dengan sebuah osilator ya, di mana osilator di sini fungsinya dia sebagai clock ya. Nah, kemudian ada program bus ya, program dari ROM. Kemudian di sini ada suatu jalur bus, di mana jalur bus ini terdiri dari RAM, EEPROM, timer ya, interrupt, port, dan juga peripheral yang lain. Mungkin port yang lain ataupun tambahan-tambahan peripheral yang lain. Nah, di sini ini simpelnya dari fitur di dalamnya suatu microcontroller AVR. Nah, ya pada microcontroller ya, ROM digunakan untuk menyimpan program, dan oleh karena itu disebut juga suatu kode ROM ya.
meskipun AVR memiliki 8 MB ruang ROM ya. Nah, tidak semua anggota keluarga datang dengan ROM yang terpasang sebanyak itu. Jadi semuanya itu tergantung pada jenis-jenisnya. Nah, besarnya ROM, besarnya RAM, kapasitas memorinya dia, itu semuanya berbeda-beda tergantung dari jenis mikrokontrolernya. Nah, kalau kita melihat juga ya, AVR itu salah satu chip yang menggunakan flash memory ya. Nah, di sini kalau kita melihat ya, itu memang digunakan fungsinya untuk mempercepat penghapusan data ya. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan kemarin, kalau kita menggunakan teknologi yang lama ya, kalau menggunakan dengan UV EEPROM ya, itu membutuhkan waktu hingga 20 menit untuk penghapusan data. Kalau menggunakan flash memory itu akan sangat cepat, mungkin hanya butuh beberapa detik saja itu sudah bisa menghapus semua memori ataupun data yang di dalamnya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat RAM ya, RAM ini digunakan untuk menyimpan data ya. AVR memiliki ruang RAM setara maksimal 64 KB ya. Tidak semua anggota RAM anggota AVR ini ya memiliki kapasitas RAM yang sama. Itu nanti tergantung dari jenis-jenis mikrokontroler AVR yang kita pilih. Nanti selalu ada keuntungan dan juga kerugian dari pemilihan kita dalam menggunakan mikrokontroler jenis yang berbeda-beda. Nah, ini sedikit perbandingan saja ya. Jadi AVR ya, sebenarnya mikrokontroler AVR itu memiliki banyak sekali port I/O ya. Jumlah I/O itu tergantung dari jumlah ataupun jenis ATmega yang kita gunakan. Kalau kita melihat ya, yang pertama di sini itu ada jenis mikrokontroler dengan tipe ATT ini ya, ATT ini 25, 45 ataupun 85 ya. Dia hanya memiliki 8 buah kaki ya, dimana dia untuk kakinya ini ya, dia dibagi menjadi bagian dimana ada kaki satu itu sebagai reset ya, ADC, dan kaki dua itu sebagai extal juga osilator ya. Yang kaki ketiga itu sebagai ADC juga bisa. Nah, kalau yang kaki 4 itu untuk ground, kaki 8 itu untuk VCC ya. Kaki 5 itu untuk jenis-jenisnya ini bisa untuk kaki MOSI ya. Ada juga bisa digunakan sebagai OC ya, osilator. Kemudian di kaki 6 itu bisa digunakan sebagai MISO, dan juga di kaki 7 itu bisa sebagai ADC juga atau timer 0. Nah, ini yang paling kecil ya mikrokontroler ya, yaitu jenis ATT ini ya. Kalau kita melihat ATmega 8 itu dia lebih besar daripada ATT ini. Nah, untuk ATmega 8 itu dia mempunyai jumlah kaki itu 28 ya. Di mana dalam ATmega 8 itu ya dibagi menjadi 4 port, yaitu port A, port B, ya, port C. Mohon maaf, ini port B, port C, dan juga port D ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya, untuk PB ya ataupun PC ini adalah port ya. Ini port B5, port B4, port B3, port B2, port B1. Di sini port C5, port C4, dan juga lainnya. Nah, untuk fungsi-fungsinya ya ini lebih terperinci dan tidak begitu ribet seperti ATT ini ya, dimana satu kaki itu bisa digunakan sebagai apa saja. Kalau ini dia lebih spesifik gunanya. Contohnya kalau kita ngomong
di kaki mana ya? Oke, kaki ini saja. Oke, kita fokus di kaki 23 sampai 26, di mana kaki 23 sampai 26 itu difungsikan fokusnya untuk ADC ya, atau analog digital converter ya. Tapi di kaki 27 dan juga 28 ya, itu bisa juga digunakan ADC, tapi dia bisa juga digunakan sebagai SCL ataupun SDA. Nah, kalau ini dia fokus untuk ADC. Jadi kalau sampai mempunyai suatu sensor ataupun suatu tegangan ya, tegangan yang masuk anggap saja 0 sampai 5 volt ya, itu nanti sampai bisa masukkan di port ADC. Nah, itu salah satu fungsinya. Dan nanti mungkin sampai akan belajar sendiri ya, sambil kita jalan akan mengetahui fungsi-fungsi setiap kaki-kaki. Kalau kita lanjut ke sebelahnya, di sini ada Atmega 16 ya. Dimana Atmega 16 ini dia memiliki 40 kaki ya, dimana terdiri dari 4 buah port, yaitu ada port A, kemudian ada port B, ada port C, kemudian ada port D. Nah, di sini fungsi kakinya itu sama ya seperti Atmega 8, cuma jumlahnya dia lebih banyak. Kalau kita melihat di sini ya, setiap port itu paling tidak dia memiliki 8 jumlah kaki. Jadi contohnya kalau kita ngomong di sini ada port A, di mana port A itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 sampai 7 ya, berarti dia mempunyai 8 kali dan begitu. Nah, kalau fungsi-fungsinya nanti saya jelaskan ya, atau sampai bisa mencari di sini, mencarinya sendiri di datasheet Atmega 16 itu komplit ya, ada semuanya. Kita bergeser ke sini di mana Atmega 128 APR ya, di mana untuk Atmega 128 ini ya, dia mempunyai kaki yang lebih banyak. Kalau kita melihat ya, kalau di sini tadi cuma 40, nah di sini 28, di sini cuma 8, dia sampai 64. Dan portnya juga di sini pasti banyak sekali. Nah, kalau kita melihat ya, di sini ada port A, port B, ya, ini port A, ini port B, kemudian port C ya, kemudian ada port D, kemudian ada port E, dan juga ada port F. Nah, bentuknya dia juga berbeda. Kalau ini tadi persegi panjang, dia bentuknya ini kotak dan dia lebih kecil dimensinya dibandingkan dengan dimensi Atmega 16 ataupun 8535 ataupun 35. Nah, nanti kita akan sambil belajar ke depannya. Nah, ini untuk AVR periferalnya ya, sebagian besar AVR dilengkapi dengan ADC ya, yaitu suatu konverter analog ke digital ya. Pengatur waktunya juga ada USAT atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter ya, sebagai periferal standar ya. Jumlah saluran ADC yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya, itu bervariasi ya, tergantung dari jumlah atau jenis chip yang kita gunakan ya. Itu bisa mencapai 16 kaki ya untuk ADC. Jadi kalau untuk timer juga ya, timer di setiap jenis microcontroller juga nanti akan berbeda-beda, tergantung jenisnya juga. Nah, itu ada yang bisa mencapai 6 timer ya. Kalau periferal seperti USAT itu ada yang 1, ada yang 2, itu nanti tergantung jenisnya microcontroller juga. Nah, kalau kita melihat di gambar sini ya, ini adalah gambar dimana sistem dari
mikrokontroler AVR ya. Jadi di sini ada AVR CPU-nya ya. Ada flash EEPROM ya. Ada SRAM-nya juga. Nah, di sini ada database. Database-nya ini dia masuk dari ADC, DAC ya. Kemudian ada USAT, ada SPI ya. Kemudian ada yang lainnya. Nah, juga ada di sebelahnya itu yang namanya single cycle database ya. Nah, ini dia lebih fokus ke seperti ini aja, seperti yang ada di sini. Mungkin sambil jalan sambil belajar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya, dimana mikroprosesor itu dia harus memiliki RAM, ROM dan juga pin I/O. Nah, kalau kita melihat ya di sini sedikit saya contohkan itu ada mikroprosesor Z80 atau biasa disebut sebagai Zilog ya, Zilog 80. Nah, ini adalah sistem yang dimana dia hanya mikroprosesornya saja. Untuk dapat membuat suatu sistem dengan mikroprosesor Zilog 80 atau Z80 ya, kita harus menambahkan osilator sendiri ya, rangkaian reset sendiri ya. Kemudian kita harus menambahkan RAM, ROM dan juga port I/O ya, yang kita sinkronkan ke suatu saluran data bus yang kita masukkan ke dalam Zilog 80. Kemudian address busnya juga kita masukkan, kita control busnya juga kita masukkan. Untuk keluarannya nanti bisa port A, port B ataupun port C ataupun yang lain-lainnya, tergantung keinginan. Jadi kalau dilihat ya, di sini ada Zilog 80 CPU, dia mengirim dan juga menerima data dari memori ya, dan dia juga mengirim dan juga menerima data dari I/O device ya. Ini bisa sampai 60K address ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kalau kita melihat di sini ya, di sini AVR ya. Ini sebenarnya jenis mikrokontroler AVR sama ya. Yang membedakan itu biasanya ada namanya apa? Ada I/O portnya juga berbeda seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Kemudian ada yang membedakan juga seperti kalau yang sebelah kiri itu dia ada DAC ya, kalau di sini dia tidak ada ya. Kalau di sini yang sebelah kiri dia mempunyai 16 bit timer, counternya sampai 32 ppm. Kalau di sini dia 16 bit timer, counter 16 ppm. Kalau sistem seperti ini sama, ada USAT, SPI, I2C, USB juga sama ya. Jika ini sama, ada event system, ada database, ada osilator, ada RTC ya. Nah, ini beda. Di sini kalau ada API atau kalau di sini tidak ada ya. Kalau di sini ada CRC16 ya, CRC32, di sini juga ada ASN juga DES ya. Ada interrupt controller, ada DMA controller, ini sama. Nah, jadi sedikit bedanya ya. Dan ini membedakan tergantung jenis dari IC yang kita pilih. Nah, ini kalau kita membandingkannya dengan AVR UC3 ya, ini beda ya sebenarnya. Ya, dia menggunakan JTAG Nexus ya. Ini AVR 32 CPU ya. SRAM 16 KB ya. Nah, dia di sini ada USAT, SPI, ada port-port yang lain, ada timer juga, PWM, ADC. Nah, ini berbeda jenis mikrokontroler ya, tapi sama dari keluarga AVR juga. Nah, di sini ada 1,8 volt regulator juga. Nah, di sini sampai 120 MHz ya untuk osilatornya ya. Untuk RTC-nya juga sama. Di sini ada pilihannya 120, ada 115 kHz dan juga ada 32 kHz. Ini beda-beda. Nah, ini ada flash valve-nya ya, ada 64 KB.
Nah, ini versi yang dari AVR UC3 yang menggunakan cetak Nexus. Selanjutnya kalau yang di sini itu adalah ARM ya. Ini saya contohkan tuh ARM jenis Cortex ya, Cortex M3 ya. Sebenarnya sama saja ya ini, kalau kita melihat fungsi-fungsinya sama saja, cuma ada beberapa yang membuatnya itu berbeda. Jadi contohnya kalau kita menggunakan ARM Cortex ya untuk kecepatan ya, kalau kecepatan kita dibandingkan dengan jenis microcontroller tadi yang dari luar AVR ya, kalau saya pribadi menilai bahwa ARM Cortex ini untuk prosesnya dia lebih cepat ya, dibandingkan dengan microcontroller AVR Atmega 16 gitu. Dia lebih cepat, makanya untuk membuat sistem dengan proses yang cepat biasanya lebih kompatibel ya dengan menggunakan jenis ARM Cortex, karena dia juga mempunyai memori yang lebih besar ya, dengan frekuensi juga yang lebih besar dibandingkan dengan AVR Atmega 16 tadi. Ini sedikit contoh saja. Dan yang terbaru ini ya, yang mungkin akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini yang paling populer itu adalah jenis Arduino ya. Dia masih dari keluarga Atmega ya, jenis untuk microcontrollernya ya. Karena untuk akhir-akhir ini ya banyak sekali yang mengembangkan Arduino karena salah satunya itu dia open source ya. Jadi memang banyak sekali contoh-contoh aplikasi yang menggunakan Arduino. Kalau sampai set di YouTube gitu aja itu banyak sekali. Contohnya kontrol LED menggunakan Arduino, ya smart room ya, menggunakan Arduino, smart parking menggunakan Arduino. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sebagai contoh. Kalau yang menggunakan jenis Atmega 16 8535 itu mungkin jarang ada, tapi walaupun tidak sebanyak Arduino tetap ada. Nah, ini yang paling populer saat ini penggunaannya sampai sekarang. Nah, ini sebagai contoh saja ya, ini contoh dari aplikasi microcontroller ya, dimana pada microcontroller dia mengaplikasikan atau membuat suatu sistem smart garden berbasis IoT ya. Jadi dimana ada satu sensor yang bisa melihat nilai dari kelembapan tanah ya. Di sini ada satu sensor dimana dia bisa melihat kelembapan tanah. Data ini kemudian diproses menggunakan Arduino nanti dia akan mengirimkan data menggunakan ESP ya, kemudian nanti akan dilarikan ke web server, dimana nanti kita bisa melihat web server itu, atau dengan menggunakan Android juga bisa. Jadi langsung kita konekkan dengan aplikasi yang ada di Android. Kalau untuk yang saat ini ya mungkin yang paling mudah digunakan itu kita menggunakan pemrograman Android menggunakan App Inventor, itu yang paling mudah, dan juga tutorialnya sangat banyak sekali. Nah, ini nanti kalau sampean mau video silakan sampean maaf internetnya belum nyambung. Sambungkan dulu. Kita coba lagi. Nah, di sini YouTube ya, dari yang membuatnya itu atau channelnya namanya Anak Agung Dwi Arsana ya, dia membuat suatu project IoT Smart Garden. Dia bekerja sama dengan PC2 ya .com, dimana ini adalah situs untuk mencetak PCB. Jadi kita hanya desain, kita mengirimkan desainnya, nanti akan dikirim dengan membayar nominal tertentu. Saya next saja ya. Di
sini ada pompa, di sini ada air, di sini ada sensor dan ada tanaman. Dia menggunakan aplikasi Android ya. Kalau mungkin ini dia menggunakan suatu jenis aplikasi, mungkin aja bisa SMS gateway ataupun Telegram untuk mengetahui dan juga menyiram tanaman secara otomatis. Ya, nanti sampean bisa lihat videonya sendiri ya. Close. Nah ini selanjutnya ini adalah rangkaian dari AVR Atmega 16 ya, dimana yang paling penting dari suatu rangkaian AVR Atmega 16 ya, ini sampai harus punya yang namanya osilator dan juga reset ya. Ini rangkaian reset, ini sampean bisa menggunakan dioda, bisa juga tidak. Jadi kalau sampean tidak menggunakan dioda ya tinggal ini dibuang saja ya. Jadi nanti langsung R masuk ke sini ya, masuk ke kapasitor. Kapasitornya kalau bisa ya agak kecil ya, jangan yang terlalu besar. Ini dia pemilih 4,7 nanofarad, kemudian ada pas button ya. Kemudian di sini ada osilator ya, osilator 16 MHz, di mana disambung atau di paralel dengan dua buah kapasitor dengan nilai 33 picofarad atau sampean bisa nilai 22 PF ya, picofarad. Sampean bisa milih salah satu. Nah ini nanti disambungkan di kaki Xtal 1 dan Xtal 2. Nanti di datasheet ini selalu ada. Jadi Xtal itu harus disambungkan di kaki mana itu selalu ada. Di sini disambungkan di kaki reset untuk untuk button resetnya. Ada RF VCC, ini kita sambungkan dengan VCC sama seperti ini. Kalau ini biasanya menggunakan microcontroller itu 5 volt ya. 5 volt, jangan lebih. Nanti sampean bisa menggunakan regulator ya jenis yang 7805. Itu nanti dia outputnya sudah 5 volt, nanti dari output 7805 itu nanti sampean masukkan di VCC ini. Gitu. Nah, selanjutnya ya untuk persiapan saja ya, untuk persiapan perkuliahan untuk selanjutnya ya. Jadi sampean bisa yang pertama itu install untuk aplikasi simulasi ya, simulasi Proteus ya. Yang pertama ini, yang kedua silakan sampean install aplikasi untuk pemrograman di microcontrollernya, yaitu menggunakan CodeVision AVR ya. Nanti kalau memang sampean nggak punya, nanti saya kasih di Classroom ya. Coba saya carikan ada nggak ya. Ada AVR. Oke, nanti saya kasih yang AVR 2.05 ini aja. Kalau saya buka di dalamnya itu ada nah, nanti ini cracknya silahkan sampean copy, sampean pastekan di bin hasil instalan dari AVR-nya ya. Jadi kalau sampean mau install ya tinggal diinstal saja, diekstrak dulu ya. Setelah sampean ekstrak ya, setelah sampean ekstrak nanti akan keluar setupnya. Nanti baru sampean install setupnya ini ya. Setelah sampai install setup XE, nanti silahkan masuk ke crack. Nah, cracknya ini sampean copy, sampean masuk ke C ya, kemudian masuknya itu biasanya several ya, masuknya di bin. Nah kemudian sampean pastekan di sini. Nah nanti setelah dipaste sini, ini yang kita gunakan. Yang selanjutnya itu Proteus ya, Proteus. Oke, saya menggunakan Proteus 7.1 ya. Nanti kalau sampean mau nggak apa-apa, nanti saya masukkan juga di Google Classroom ya.
Ini biar mudah. Di sini ada setup dan juga ada lisensinya. Lisensinya ini nanti difungsikan untuk mengambil komponen. Nanti waktu install nanti dia minta nanti dimasukkan aja. Contohnya seperti ini saya coba install lagi ya. Ini saya modify. Nggak bisa, ternyata harus di-uninstall dulu. Ya nggak apa-apa, nanti kalau bingung tanya saja bagaimana cara menginstalnya. Nah, nanti waktu install silakan masukkan lisensinya ini ya untuk mengaktifkan, atau mungkin Semen bisa mencari jenis Proteus yang lain ya, Proteus 8 atau berapa, terserah. Yang penting dua program ini harus ada ya. Yang pertama itu adalah install simulasi Proteus ya, yang kedua itu install Vision APR. Kemarin saya sudah mencoba menginstal Proteus ya. Proteus. Kemarin juga saya sudah sedikit membuat. Nah, di sini ya. Di sini ada rangkaian, ini abaikan dulu ya untuk LCD-nya ya. LCD-nya diabaikan dulu. Di sini ada rangkaian yang standar yang digunakan oleh suatu sistem minimum system ya, microcontroller ya. Di mana ada VCC ya, kemudian ada dioda, ada regulator 7805 ya. Kemudian saya tambahkan satu buah R dan saya sambungkan di LED ya untuk indikator saja. Kemudian di sini ada rangkaian resetnya ya. Rangkaian reset ya. Kemudian di sini ada osilatornya ya. Untuk osilator Xtal saya menggunakan 8 MHz ya. Saya menggunakan 8 MHz saja. Nah, untuk kapasitornya saya menggunakan 22 pico ya. Nah, ini nanti silakan sampean coba gambar ini ya. Ini kalau saya jalankan LED greennya dia menyala, LED blue-nya dia menyala. Jadi indikator bahwa tegangan sudah masuk dan mikro ini sudah aktif. Nah, ini contoh sederhana dulu saja. Oke. Ya. Nah, tugas sampean itu adalah membuat gambar rangkaian minimum system Atmega 16 seperti yang saya contohkan tadi ya. Di kertas dulu saja, jangan di Proteus ya. Jadi silakan sampean gambar manual di kertas ya. Kemudian hasilnya sampean scan ya. Sampean convert ke PDF, kemudian sampean kirimkan di Classroom ya. Itu saja tugasnya, tidak terlalu banyak, rangkaiannya juga tidak terlalu ribet ya, simpel sekali ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lewat Classroom ya. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.